Oke, sekarang kita masuk ke materi yang lebih praktikal yang akan adik-adik hadapi di sekolah ataupun di ujian. Nah, ini adalah ada yang namanya jangka sorong. Nah, jadi jangka sorong ini biasa dipakai untuk mengukur benda-benda, tapi kita butuh sedikit lebih teliti. Karena ketelitian dia sampai 0,1 mm gitu ya. Kita bisa meneliti 0,1 mm nih tebal, misalkan tebal meja itu sampai 0,1 mm bisa kita ukur. Oke, nah ini ada jangka sorong. Kakak akan coba jelasin beberapa bagian jangka sorong. Nah, yang nomor satu ini biasa disebut rahang bawah. Oke. Nah, ini untuk ukur apa nih? Biasa kamu mau ukur tebal meja, misalnya kamu taruh mejanya di sebelah sini. Tebal mejanya ya, bukan mejanya kamu atau taruh sini. Terus atau tabung, luarnya diameter luarnya gelas. Nah, itu kamu taruh di sini gelasnya. Oke ya. Yang nomor dua ini adalah rahang atas. Nah, ini biasa untuk mengukur diameter diameter dalam. Jadi misalnya kalau kamu punya gelas, nah gelasnya kamu balikin nih di sini nih. Nah, kamu buka jangka sorongnya, selebar gelasnya baru kita bisa ukur, oke ya. Kemudian yang ketiga ada batang pengukur. Nah, ini batang pengukur. Nah, batang pengukur ini dipakai untuk mengukur kedalaman sesuatu. Jadi misalkan kakak punya pipa panjang, kakak pengen tahu nih dalamnya berapa nih, susah ya kan, kalau gelap susah, kecil susah ya. Yaudah, jangka sorongnya kita masukin aja nih batang pengukurnya ke dalam sini. Nah, nanti kita ukur gitu ya. Jadi dibalik nih jangka sorongnya. Kemudian 3, 4. Oh nih, 4 ini adalah 4 dan 5 nih skala utamanya. Ya, skala utama. Nah, kalau yang 4 itu dalam sentimeter, kalau yang 5 itu dalam inci, ya. Nah, kalau 6 dan 7 ini bisa disebut skala nonius. Jadi kalau kamu pakai ini jadi ada dua nih, kamu mau ngukur dalam inci, mau mengukur dalam sentimeter bisa. Nah, kakak bilang tadi kan satuan yang internasional itu kan sebetulnya kalau panjang itu meter ya, cuma ada negara-negara tertentu yang pakainya feet atau kaki. Nah, kalau adik nonton film tuh keren kan, 2000 feet gitu kan, nah pesawat gitu lagi di atas gitu. Nah, itu biasa dipakai negara-negara Amerika Serikat sih terutama, mereka pakainya feet ya. Nah, jadi kenapa dibuatnya ada atas bawah? Jadi bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Amerika. Kalau di Amerika diukurnya dalam inci misalnya. Kalau di Indonesia dalam sentimeter gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ukur dalam sentimeter ya bawah kita pasangin sama yang bawah. Atas kita pasangin sama yang atas gitu ya. Jangan bawah dicocokin sama atas dicocokin sama bawah. Nah, itu salah. Nah, kemudian yang 8 ini pengunci. Nah, pengunci buat apa nih? Supaya kalau kamu sudah mendapatkan apa ya? Jepitan yang pas, jadi kamu taruh di sini nih mejanya. Udah pasti jepitannya, kan kamu mau baca. Supaya tidak berubah-ubah dikunci gitu ya. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara membaca si jangka sorong ini. Oke, sebenarnya jangka sorong ini bacanya sangat gampang ya, sebenarnya nggak susah. Pertama, kita butuh cari skala utama. Skala utama itu apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah angka 0. Angka 0 skala nonius. Oke, berarti yang atas ini skala utama ya. Nah, kita ukur dalam sentimeter nih. Ini skala nonius. Kita lihat si angka 0. Nah, angka 0 ini ya. Kita lihat si angka 0, dia paling dekat ada di mana ya? Oke, berarti kan dia ada di sini ya. Nah, kita bandingin nih. Apakah ke depan atau ke belakang gitu ya. Selalu kita ambil ke depan. Nah, jadi skala utamanya di sini sama dengan kalau ini 1 berarti ini 0,9 ya. Berarti ini 0,8. Berarti skala utamanya adalah 0,8 cm. Yang kedua, kita baru lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu kita lihat yang apa? Kita lihat yang berhimpit. Oke. Maksudnya berhimpit apa? Coba kita lihat nih. Si 0 ini kan ada di tengah-tengah ya, antara si 0,8 dan 0,9 ya. Si 1, wah ini tengah-tengah nih antara 0,9 dan angka 1.
kita cari yang dia pas, nempel. Ada di mana ya? Nah, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini enggak ya. Nah, ini yang paling mendekati. Jadi angka berapa tuh? 5, 6, 7, 8 ya. 8. Tapi 8-nya kita kali 0,01. Berarti berapa? 0,08 cm. Nah, yang terakhir baru kita jumlahkan nih. Baru kita jumlahkan. Berarti ini 0,8 cm ditambah 0,08 cm. Artinya jawabannya 0,88 cm. Oke ya. Nah, jadi ketelitiannya sampai 0,1 mm. Nah, biasanya kalau di pilihan ganda, guru kalian akan sedikit menguji kemampuan kalian. Jadi pilihannya bisa begini nih. A, 0,88 mm. Lalu, yang B, pilihannya 0,85 cm. Yang C, pilihannya 8,8 mm. Yang D, pilihannya misalnya 8,5 mm. Nah, kan jawaban yang betul kan harusnya 0,88 cm ya. Tapi di sini tidak ada. Nah, kemungkinan guru kamu ingin menguji kamu. Apakah kamu bisa mengubah satuannya dari cm misalnya jadi milimeter. Artinya berapa tuh? Kali 10 ya. Berarti jawabannya nanti jadi yang C. Nah, hati-hati kalau di soal pilihan ganda, biasanya kamu mesti perhatikan satuannya. Jangan sampai kamu terkecoh ya. Kita coba lagi. Nah, berarti langkah pertama tadi skala utama ya. Skala utama kita lihat angka 0. Dia jangan mundur tapi jangan maju tapi ke sebelumnya. Berarti 11,2 cm ya. Yang kedua, nonius. Kita lihat noniusnya yang berhimpit, dicari. Wah, kayak jualan kakak. Dicari yang berhimpit. Oh, di sini. Nah, berarti 6, 7, 8. Sama lagi ya. 8 dikali 0,01 ya. Berarti berapa? 0,08. Baru dijumlahin. Artinya berapa jawabannya? 11,28 cm. Oke ya, gampang ya. Coba lagi satu. Langkah pertama, lihat skala utama. Nah, ini soalnya agak tricky nih. Skala utama yang kita lihat apa? Angka berapa tadi kakak bilang? Angka 0 ya. Angka 0. Nih, angka 0 yang dilihat. Jangan lihat ini. Di soal ini pas sama. Coba kalau tiba-tiba di sini. Nah, bisa bikin beda tuh jawabannya tuh ya. Jadi yang kita lihat angka 0-nya. Oke, si 0 ini nunjuknya kemana? Dia dekat dengan si sini. 15 berarti ini 14,9, 14,8, ini 14,7 ya. Berarti skala utamanya 14,7. Kita lihat skala noniusnya. Nonius. Kita cari yang berhimpit. Ini enggak, tidak. Oh, di sini berarti berapa nih? Berapa ya? 6, 7. Nah, 7 ya. 7 dikali 0,01. Berapa? 0,07. Tinggal dijumlahin. Berarti berapa? 14,77 cm. Gampang ya? Jadi menghitung jangka sorong membaca itu yang pertama kita baca skala utama. Skala utama dibaca apa? Lihat nonius itu angka 0-nya paling dekat kemana? Ya, selalu ke angka sebelumnya, jangan maju ke depan gitu ya. Kemudian baru kita lihat noniusnya. Lihat nonius gimana? Kita lihat yang berhimpit. Nah, ini kita lihat yang berhimpit. Yang berhimpit berapa? Kita kali 0,01. Selalu ya, selalu dikali 0,01. Nah, tinggal dijumlahin nanti angkanya. Oke, itu jangka sorong. Gampang ya? Nah, berikutnya kita akan belajar tentang micrometer screw. Oke. Nah, ini micrometer screw. Nah, kalau micrometer screw ini ketelitiannya lebih hebat lagi. Ketelitiannya adalah 0,01 mm.
Ya, jadi lebih teliti lagi. Biasa buat ngukur apa? Buat ngukur tebal kertas. Nah, coba siapa yang pernah mengukur tebal kertas? Bisa nggak pakai penggaris? Nggak bisa, karena terlalu tipis. Makanya dibutuhkan alat yang lebih spesifik. Nah, adalah mikrometroskop ini. Oke, kita coba lihat ya, apa aja sih yang bagian-bagiannya. Nah, ini cuma rangkanya doang, nomor 1. Ini bagian rangkanya. Nomor 2 ini bagian tetapnya. Bagian tetap. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Nomor 3 ini bagian yang bergerak. Nah, jadi bendanya tuh kita taruh di sini nih. Bendanya kita taruh sini. Nah, nanti ini diputar. Ini nomor 7 ini kita putar pemutarnya. Sampai si 3-nya ini pas nyampe di sini. Tep. Nah, nanti kalau kadang-kadang kan kalau nyampe bendanya masih geser-geser gitu ya. Kalau pakai 7 terus takutnya nanti malah rusak. Kita pakai bagian belakangnya lagi. Ini lebih halus putarannya. Jadi semakin lama semakin pelan sehingga bendanya benar-benar firm, benar-benar pas dan tidak bergeser gitu. Baru kita bisa ukur, bisa baca. Sama ada 2 skala, ada skala utamanya. Nah, ini kita sebut skala Noniusnya, ya. Nah, yang ini adalah pengunci. Tujuannya sama, kalau sudah bendanya pas, sudah mau kita ukur, sudah mau kita baca, jangan lupa dikunci mikrometroskopnya. Kalau enggak nanti berubah lagi, bahaya tuh. Nanti jadi salah pengukuran kita. Ya, sekarang kita belajar cara membaca mikrometernya. Nah, biasanya soal-soal kamu akan seperti ini. Nah, kakak mengambil gambar ini dari www.stafanelli.eng.br. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mau belajar, nanti kakak akan kasih linknya di bawah. Dia ada simulasinya. Nah, jadi terima kasih ya buat Profesor Eduardo yang sudah memperbolehkan kakak nih menggunakan gambar ini. Oke, jadi ada skala utama. Ada skala utama. Ada skala Nonius. Langkahnya masih sama. Langkah pertama itu baca skala utama. Nah, skala utama kita baca apa? Kita lihat garis ini nih. Nah, kita lihat garis ini. Kita lihat dekat di mana. Nah, biasanya kalau di mikrometer, nah ini 0, ini 1, ini 1,5 nih. Ini setengah nih. Ini setengah, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Jadi yang bawah tuh setengah. Yang atas tuh angka biasa. Nah, kita lihat nih si 10, 10,5, 11 ya. Berarti skala utamanya ini 11 mm ya. Kemudian kita lihat skala Nonius. Skala Nonius tuh kita lihat apanya? Kamu lihat garis di skala utama, mana yang berdempetan di apa nih? Di angka berapa nih? Nah, di angka berapa nih? Kita lihat kalau ini 10 berarti ini 11. Berarti Noniusnya itu adalah 11 sama dikali 0,01. Jadi berapa? Ya, jadi 0,11 ya, 0,11 mm. Berarti kalau kita jumlahkan jadi berapa? 11,11 mm. Nah, adik-adik tolong perhatikan ya, satuannya di sini milimeter nih, bukan sentimeter. Kalau jangka sorong sentimeter, kalau mikrometroskop milimeter. Ya. Contoh lagi. Kita baca lagi ya. Berarti ini 0, ini 1, ini 2 ya. Nah, berarti skala utamanya ya, skala utamanya 2 gitu. Ya. Angka kedua Noniusnya. Nonius kita lihat garis sep. Nah, ini 25 berarti ini 26 27. Berarti 27 dikali 0,01. Berarti 0,27. Berarti tinggal dijumlahin ya. Berarti jawabannya adalah 2,27 mm. Tuh, oke. Coba lagi, satu lagi. Nah, terakhir. Caranya gimana? Skala utama. Skala utama berapa? Kalau ini 5, berarti ini 6. Berarti ini, ya 6,5 ya. Berarti ini 6,5 mm. Kemudian kita lihat skala Nonius. Nah, Nonius kita lihat nih.
Set, dia adalah di berapa nih? 30, 31, 32, oh 33. Berarti ini 33 dikali 0,01. Berarti 0,33 mm. Tinggal kita jumlahin. Berarti jawabannya berapa? 6,83 mm. Oke, jadi gampang ya membaca mikrometer. Caranya sama. Jadi pertama kita baca skala utama dulu. Yang kedua kita baca nonius. Cuma yang perlu diperhatikan skala utamanya mana? Ya, kita lihat garis ini nih. Nah, dia ada di mana, paling dekat di mana. Ingat atas angka bulat, bawah ada setengahnya. Berarti kalau ini 6, ini 6 setengah. Kemudian skala nonius lihat apa? Lihat garis tengah nih. Lihat garis tengah, dia ketemunya di mana? Oh, ketemunya di sini. Nah, itu angkanya berapa gitu ya. Jadi gampang ya cara membaca jangka sorong dan micrometerscope. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton. Special thanks for Professor Eduardo for allowing me to use this work of this screw gauge simulation. Nanti buat adik-adik yang mau belajar, kakak akan kasih linknya di bawah. Simulasi-simulasinya ada jangka sorong, ada mikrometer. Kamu bisa baca di sana. Memang dalam bahasa Inggris kita belajar sedikit ya, jadi jangan mau kalah sama orang luar, kita belajar juga sama mereka gitu supaya kita jadi tambah pintar. Selamat belajar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tolong dibagikan ya ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel kakak. Terima kasih.